Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk melanjutkan bait-bait alfiyah yang insya Allah 4 bait terakhir pada bab ma la yansharif. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat terus kelas jangkrik Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabni sareng kedah ngamabnikeun anjeun alal kasri kana kasroh fa'ali kana wazan fa'ali alaman barina jadi alam muannatsan anu dimuannaskeun itu alam wa huwa sareng ari fa'ali alaman nadhiru jusama eta bangsana lapad jusama eta nu nyarupian raos pujan nadiru teh nu nyarupian raos semua nadhiru jusama eta nu nyarupian kana lapad jusama inda tamimin dina mungguh ulama tamim wasrifanna sareng kedahanan winan saleres-leresna anjeun ma kana isim nukiro dinakirohkeun itu ma min kulli ma barina tetep tina saban-saban lapad at-ta'rifu ari alamiah asaro eta napakan itu at-ta'rif fihi dina ma tuh 2 bait langsung sabetullah mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ali itu isim fi'il amarnya. Fa'ali wajan isim fi'il amar. Oke, tos jantan nami. Bismillahirrahmanirrahim. Wabni alal kasri, dan harus memabnikan kamu kepada kasrah. Ini ada sekalian, kalau di dalam isim ghair munsharif, pertama di dalam bal birob wajurro bil fathati malayan sorib malam yudob oyakuba daroib. Secara substansi isim munsharif teh alamat jarnya dengan patah niabatan anil kasroh, itu secara substansi. Di dalam bait ini, dalam bait kontekstual, dalam konteks pengembangannya, pernak-perniknya, termasuk isim mu'rab asalnya yang disebut isim mutamakin ghair amkan, yang mu'rabnya karena menyerupai kepada fi'il. Di dalam bait ini biasa alfiah itu kalau dipikir sulit, ada di sekalian. Wabni alal kasri, harus dimabnikan kepada kasroh. Jadi berarti bukan isim mu'rab, berarti isim mabni. Mengapa harus dimabnikan? Karena isim ghair munsharifnya dibikinnya dari isim fi'il. Isim fi'il juga mabni. Wakaniya batin anil fi'li bila ta'assurin wakab tikorin usila. Sudah dijelaskan di dalam bab i'rab. Tapi di dalam bab ini wabni alal kasri. Mengapa dimabnikan? Karena termasuk isim ghair munsharif. Apa betnya? Wakaniya batin anil fi'li bila ta'assurin wakab tikorin usila. Yang kedua, dimabnikan itu bil kasri kepada kasroh itu alaman karena dijadikan alam. Jadi alasan yang pertama, wajan fa'ali itu harus dimabnikan kepada kasroh karena isim mabni. Yang kedua, kalau dijadikan alam, alamnya juga mu'anasan, alam yang mu'anas. Wajan fa'ali harus dimabnikan kepada kasroh apabila dijadikan isim alam. Isim alamnya isim alam anu mu'anas. Ini pendapat yang pertama. Mengapa harus dimabnikan kepada patah dan isim alam harus dimabnikan kepada kasroh dan alam mu'anas? Menurut pendapat wa antamimin, nah di rumah jusama menyerupai kepada lafaz jusama. Jusama itu adalah alamiah beserta adal. Asalnya jasimun dipindahkan kepada jusama. Jadi wajan fa'ali juga isim fi'il biasanya dijelaskan alamiah beserta adal. Adalnya itu dari mana? Bisa adal dari apa? Bisa kemarin itu bisa fu'ala yang ditaukidkan. Yang kedua, apabila nama wajan nama wajan fu'ala sudah kemarin. Jadi berarti ini alamiah beserta wajan isim fi'il amar. Ada alamiah beserta wajan fi'il, biasanya wajan fi'il ahmada kaya ala kemarin ya. Kaya ala ke ahmada waya ala kemarin. Kalau di sini berarti wajan isim fi'il amar alamiah beserta wajan fi'il amar fi'il menurut pendapat Ibnu Tamim. Jadi wajan fa'ali itu apabila wajan fa'ali dijadikan isim alam, dijadikan nama perempuan, menurut Bani Tamim dianggap itu seperti adal, seperti lafaz jusama, berarti dijadikan alamiah. Alamiah dijadikan ngadar, adal dipindahkan dari jasimun kepada jusama, seperti amirun kepada umaro. Contohnya hadami apa? Hadami. Hadami itu nama perempuan. Hadihi hadami sok. Hadihi hadami. Ro'aitu hadami. Ro'aitu hadami. Marortu bihadami. Marartu
Pendapat yang kedua bisa dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya ja'a hadamu, ra'aitu hadama, marartu bihadama. Jadi kalau di dalam bait dimabnikan kepada kasroh. Kalau di dalam sarah ada yang berpendapat ulama boleh dijadikan isim ghair munsharif. Kesimpulannya dalam bait ini menjelaskan apabila fa'ali isim fil amar harus dimabnikan kepada kasroh. Mengapa harus dimabnikan? Karena fa'ali itu wazan isim fi'il. Mengapa? Terus yang kedua harus dimabnikan kepada kasroh menurut pendapat Bani Tamim karena menyerupai kepada lafaz jusama. Nah wahwa nadiru wahwa apa wahwa nadiru ma jusama karena menyerupai kepada lafaz jusama. Jusama juga itu termasuk adal. Berarti wajan fa'ali setiap alam yang menunjukkan kepada perempuan yang mu'anas itu termasuk kalimat yang dimabnikan. Berarti sementara di dalam bait ini tidak dijadikan isim ghair munsharif karena dimabnikan. Harus dimabnikan kepada kasroh. Hadihi hadami sok. Hadihi hadami. Ra'aitu hadama. Ra'aitu hadami. Marartu bihadami. Contoh yang kedua dijadikan isim ghair munsharif. Hadihi hadamu. Ra'aitu hadama. Marartu bihadama. Sok yang jelaskan. Kesimpulan dari bait yang pertama, nama perempuan yang mengikuti wazan fa'ali, nah itu cara i'rabnya itu ikhtilaf atau kontroversi para ulama. Yang pertama, menurut pendapat ulama Hijaz itu dimabnikan aja, dimabnikan kepada kasroh, baik rofa, nasab maupun khofad. Hadihi hadami, ra'aitu hadami, maratu bi hadami. Itu nama perempuan hadami, atau nama perempuan apa? Salaki misal, taroki misalkan nama perempuan, wazan fa'ali semua. Yang kedua, pendapat ulama Tamim itu di-i'rabi dengan i'rab ghair munsharif. Berarti rofa'nya dengan domah tanpa tanwin, nasabnya dengan fathah tanpa tanwin, khofadnya juga dengan fathah tanpa tanwin. Berarti hadihi hadamu, ra'aitu hada ma, maratu bi hada ma. Itu nama perempuan yang mengikuti wazan fa'ali. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Inda tamimin, dina mungguh Bani Tamim, wasrifanna, sareng kedahanan winan saleres-leresna anjeun, ma kana isim, nukiro dinakirohkeun itu ma, min kulli ma, barina tetep tina saban-saban lapad, at-ta'rifu, ari alamiah, atharo,
Eta napakan itu at-ta'rif fihi dina ma. Nah, mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Indah kami dina mukul rakan. Wasifana pada penjelasan selanjutnya. Maka isim rukira nakira dari rumah minggu lima dari data terjelas sama apa atarifu al-alamiyah asal dalam dalam bait yang kedua ini kontroversi yang kedua Ibnu Tamim. Wa inda tamimin, dan menurut pendapat ulama Tamim, jadi ada ulama Hijaz, ada ulama Tamim ya. Wasripanna, dan harus memakai tanwin. Ini isim ghair munsharif harus ditanwinan. Apabila wasripanna harus ditanwinan isim ghair munsharif di dalam menurut siapa? Menurut inda tamimin, menurut ulama Tamim. Mengapa harus ditanwinan? Wasripan manukiro, apabila isim ghair munsharif dinakirohkan, sok sama-sama. Apabila isim ghair munsharif dinakirohkan Atau alamiah dinakirohkan, harus ditanwinan. Isim ghair munsharif sok yang dibikin dari alamiah, apabila dinakirohkan harus memakai tanwin. Menurut pendapat ulama Tamim. Contohnya rubba ma dikaribin wa umarin wa ismailin wa fatimatin. Naon deui nu anu alamiah? Ibrahim Wa ibrahimin. Jadi menurut ulama Tamim, apabila alamiah dijadikan isim nakiroh yang alamiah terpengaruhi oleh kalimat lain, seperti alamiah beserta adal misalnya. Karena alamiah beserta adal, kalau adal aja misalnya Umaru, Umaru manakiro we, bukan nama tertentu. Kalau nama berarti pan ada alamiah beserta adal. Kalau dicabut alamiahnya berarti nakiroh. Kalau nakiroh berarti boleh ditanwinan. Rubba ma dikaribin sok. Rubba ma dikaribin. Wa umarin. Wa ibrahimin. Wa ismailin. Sok dang, ayo. Kesimpulan dari bait yang kedua, di dalam isim ghair munsharif itu ilatnya itu ada yang juga beserta alamiah atau ma'rifat kemarin, seperti adal beserta alamiah, seperti wazan fi'il beserta alamiah, ziyadah alif nun beserta alamiah. Itu alamiah itu kan termasuk isim ma'rifat. Kalau status kema'rifatannya itu dicabut dalam arti dijadikan isim nakiroh, maka adal tersebut itu, wazan fi'il tersebut itu, atau ziyadah alif nun tersebut itu, maka jadi munsharif, bukan ghair munsharif, karena status alamiahnya itu dicabut dijadikan nakiroh. Itu. Jadi elatnya cuma satu, berarti adal doang, terus ziyadah alif nun doang, dan lain sebagainya. Kalau status zaidah, kalau status alamiah atau ma'rifatnya itu dicabut dijadikan nakiroh, maka itu jadi munsharif, bukan ghair munsharif lagi. Contohnya seperti tadi, rubba itu. Rubba Ismailin, berarti rubba Ibrahimin dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wama sareng ari isim yakunu kabuktosan itu ma minhu barina tetep tina isim goir munsorif mankuson eta anu mankus fa yaktafi maka eta nuturkeun itu ma fi i'rabihi dina i'rabna ma nahja jawarin kana perjalanan lapad jawarin mangga sareng wa ma yakunu minhu mankuson. Isim goer munsorif itu ada yang dibikin dari isim mankus atau mu'talul akhir. Bagaimana caranya? Payak tapi pirobihi kajawarin, harus mengikuti kepada lapan jawarin. Jawarin kamari alamat ropanya dohiro. Jadi isim mankus itu kalimah yang diakhiri dengan iya ya. Ja'a jawarin sok. Ja'a jawarin. Ro'aitu jawaria. Ro'aitu jawaria. Marortu bijawarin. Marortu bijawarin. Iya-nya digantikan kepada tanwin. Alamat ropanya dengan doma muqaddarah karena iya, tetapi iya-nya digantikan kepada tanwin. Alamat jarnya dimuqaddarkan kepada iya, tetapi iya-nya digantikan kepada tanwin. Yang didohirkan cuma alamat nasab. Ja'a jawarin sok. Ja'a jawarin. Ro'aitu jawaria. Ro'aitu jawaria. Marortu bijawarin. Marortu bijawarin. Berarti isim goer munsorif itu ada dua. Ada isim goer munsorif sohihul akhir. Ja'a Ahmadu sok. Ja'a Ahmadu. Ro'aitu Ahmada. Ro'aitu Ahmada. Marortu bi Ahmada. Marortu bi Ahmada. Sekarang isim mankus. Ja'a murtakin. Ja'a murtakin. Ro'aitu murtakia. Ro'aitu murtakia. Marortu bi murtakin. Marortu bi murtakin. Tetapi kalau memakai alif lam, ja'al murtaki. Ja'al murtaki. Marortu bil ro'aitul murtakia. Ro'aitul murtakia. Marortu bil murtaki. Marortu bil murtaki. Kesimpulannya, apabila isim goer munsorif mu'talul akhir diikutkan seperti lapad jawarin. Lapad jawarin kemarin wa alamatu rofihi domatun muqaddaratun alal ya'i niabatan ya digantikan ianya iwadon yaan tanwinan gitunya, digantikan ianya kepada tanwin. Contohnya ja'al murtaki, ja'al murtakin sok. Ja'al murtakin. Ro'aitu murtakia. Ro'aitu murtakia. Marortu bi murtakin. Marortu bi murtakin. Kalau sigat muntah jumuhnya murtakin naon mako. Ini jawari yang jawarinnya. Sudah sigat muntah jumuh jawarin. Jadi isim goer munsorif itu terbagi dua.
ada isim guer munsorif anu sohihul akhir ja ahmadu ruatu ahmadu martubi ahmada aya anu mutalul akhir jaa jawarin ro'atu jawaria sok marortu bijawarin sok dang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, isim guir munsorif yang mankus atau mu'tal akhir, nah, itu i'robnya sama seperti segat muntahal jumu yang mankus. Ketika ropa, maka ropanya dengan domah muqaddarah di iya, kemudian dibuang dan dijadikan tanwin iwad anil harfi. Contoh tadi nama seseorang misalkan qadi, nama istri, nama perempuan qadi. Nah, ja'at qadin, asalnya qadiyu domah tapi dimuqaddarahkan gitu kepada iya, kemudian dibuang dijadikan tanwin jadi ja'at qadin. Kalau pakai al, ja'al qadi. Kemudian ketika nasab, nah, nasabnya itu dengan fathah tanpa tanwin. Ra'aitu qadiya. Ra'aitul qadiya. Kemudian ketika khafad atau jar itu sama seperti ropa, yaitu dimuqaddarahkan, kemudian dibuang dan dijadikan tanwin iwad. Contohnya marartu biqadin, marartu bil qadi. Itu i'rab nama seseorang, itu i'rab isim guir munsorif yang terbuat dari isim manqus. Contohnya seperti nama seorang perempuan qadi tadi. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurifa sareng ditanwinan naon dul man'i isim anu dicegah tina tanwin lidtirorin karena madarat autanasubin atanapi karena munasabah wal masrufu sareng ari isim anu ditanwinan qad layan sorifu eta rajen henteu narima tanwin itu al masruf. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurifa bait pertama tadi menjelaskan isim guer munsorif itu harus dimabnikan menurut pendapat Bani Tamim. Yang kedua, isim guer munsorif apabila dinakirohkan harus ditanwinan. Masalah yang terakhir, isim guer munsorif itu boleh ditanwinan. Wasuripa dan ditanwinan dul man'i isim guer munsorif, isim guer munsorif ditanwinan. Isim guer munsorif itu pan isim yang tidak menerima tanwin, tapi di dalam bait ini wasuripa dul man'i isim guer munsorif ditanwinan. Apabila apa? Lid tirorin, satu karena madarat, yang kedua
li tanasub, tanasubin. Tanasub itu artinya menyesuaikan, menyesuaikan. Jadi isim guer munsorib boleh ditanwinan apabila alasannya dua. Pertama apabila madarat, yang kedua apabila tanasub. Tanasub itu menyesuaikan. Ad-darurat tobihul mahdurat. Contohnya di dalam syair aso ibu toirin ya Jang. Coba lihat di dalam tengahnya. Aso ibu toirin tahdi bi aso ibin. Yang jadi contoh bi aso ibin itu segat muntahal jumu. Seharusnya bi aso iba, tapi itu bi aso ibin apa? Bi aso ibin. Mengapa ditanwinan? Karena darurat apa? Karena darurat. Karena darurat nadom. Karena darurat nadom. Aso ibu toirin. Aso ibu toirin. Tahdi. Tahdi. Bi aso ibin. Bi aso ibin. Harusnya bi aso iba. Harusnya bi aso iba. Mengapa dibaca bi aso ibin? Mengapa dibaca bi aso ibin? Karena darurat nadom. Karena darurat nadom. Yang kedua litanasum. Yang kedua litanasum. Contohnya di dalam surat Al-Insan. Contohnya di dalam surat Al-Insan. Ayat 4. Ayat 4. Salalilan. Salasilan. 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 Wa aglalau wa sa'iro. Wa aglalau wa sa'iro. Yang jadi contoh. Yang jadi contoh. Sila. Salasilan. Salasilan. Harusnya salasila. Harusnya salasilan. Sebab segat muntahal jumu. Sebab segat muntahal jumu. Mengapa ditanwinan? Mengapa ditanwinan? Karena menyesuaikan. Karena menyesuaikan. Karena kalimat setelahnya. Karena kalimat setelahnya. Salalilan terus Waglalan. mengikuti kepada waaglalan. Salasilan sok. Salasilan. Waaglalan. Wasairon. Wasairon. Seharusnya salasila. Salasila. Waaglalan wasairo. Waaglalan wasairo. Yang jadi contoh salasilan. Yang jadi contoh salasila. Seharusnya salasila. Seharusnya salasila. Isim guer munsorib. Isim guer munsorib. Ditanwinan. Karena elatnya. Karena elatnya. Li ajli tanasub. Li ajli tanasub. Jadi kesimpulannya. Isim guer munsorib. Isim guer munsorib. Bisa ditanwinan. Alasannya dua. Pertama darurat nadom. Yang kedua li ajli tanasub. Contoh darurat nadom. Aso ibu toirin. Aso ibu toirin. Tahdi. Bi aso ibin. Seharusnya bi aso iba. Karena darurat nadom ditanwinan. Contoh kedua litanasub. Salasilan. Wa aglalan. Wasairon. Masalah yang kedua.
Isim munsharif ditanwinan. Wal masrufu layan sorifu. Menurut ulama tamim, isim guer munsharif pertama harus ditanwinan. Alasannya dua. Satu darurat nadom. Yang kedua tanasum. Masalah yang kedua, isim munsharif boleh dijadikan isim guer munsharif. Contohnya di dalam syair mimman waladu. Siapa orang yang dilahirkan mimman waladu. Di antara orang yang dilahirkan amiru dul lawan jakung teh tawili bit dut tawli wal ardi mimman waladu. Di antara orang yang dilahirkan amiru dut tawli wal ardi. Yang jadi contoh amirun isim munsharif tidak ditanwinan. Seharusnya amirun apa? Miman waladu amirun dut tawli wal ardi. Jadi yang jadi contoh amirun apa? Amirun teh isim naon? Munsharif. Munsharif teh ya isim yang ditanwinan. Jadi dibulak-balik, isim yang tidak ditanwinan harus ditanwinan, isim yang ditanwinan tidak usah ditanwinan. Ini menurut siapa? Ibnu Hudel, Imam Hudel ya, Tamim. Menurut ulama Tamim, isim guer munsharif ditanwinan sok. Isim yang ditanwinan tidak ditanwinan. Isim yang ditanwinan tidak ditanwinan. Contohnya dalam syair mimman waladu amiru dut taulin wal ardi. Yang jadi contoh amirun dibaca amiru karena darurat nadom. Sok yang terakhir. Kesimpulan dari bait yang keempat, isim guir munsharif yang seharusnya itu tidak memakai tanwin malah memakai tanwin. Sebaliknya, isim munsharif yang seharusnya memakai tanwin malah tidak memakai tanwin. Yang pertama, isim guir munsharif yang seharusnya tadi tidak memakai tanwin malah memakai tanwin itu dalam keadaan tertentu. Di antaranya yang pertama dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat isim guir munsharif tidak masalah memakai tanwin. Contohnya seperti tadi di dalam syairan bi aso ibin, seharusnya bi aso iba. Atau di sini juga tabassor khalili hal taro min doa inin, seharusnya min doa ina, karena itu isim guir munsharif. Tapi di sini memakai tanwin darurat min doa inin.
Yang kedua, isim ghair munsharif bisa memakai tanwin itu karena tanasub, li ajli tanasub, untuk menyesuaikan gitu dengan lafaz yang berdekatan dengannya, seperti di dalam surat Al-Insan ayat 4 tadi, salasilau wa aghlalau wa sa'iro. Yang menjadi contoh itu lafaz salasila. Nah, itu isim ghair munsharif tidak memakai tanwin. Tapi di sini memakai tanwin karena lafaz setelahnya lafaz aglalan memakai tanwin. Supaya sesuai dengan aglalan sama-sama memakai tanwin, jadi lafaz salasila juga memakai tanwin. Salasilan wa aglalan wa sa'iro gitu. Salasilau wa aglalau wa sa'iro. Itu dua alasan. Yang pertama karena madarat, yang kedua karena penyesuaian. Kemudian isim yang munsharif yang seharusnya memakai tanwin sekarang tidak memakai tanwin. Contohnya seperti tadi, mimman waladu amiru dzutauli itu. Lafaz amir itu bukan isim ghair munsharif, tapi di sini tidak memakai tanwin. Itu dalam keadaan tertentu saja. Seperti itu. Yang menjadi landasan tetap mengacu kepada substansi yang pertama, bahwa isim ghair munsharif itu tidak memakai tanwin. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 4 bait yang sekaligus pembahasan terakhir pada bab isim ghair munsharif telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.